Sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk memberkati saudara sekalian, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pergilah kamu ke seluruh dunia, sampai ke ujung bumi. Beritakanlah Injil damai sejahtera, jadikan semua bangsa murid Kristus. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Sampaikan kabar kesukaan itu, baptislah semua yang percaya. Ajarlah mereka untuk lakukan firman Tuhan yang telah kau pelajari. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, kalau Tuhan yang suruh kita minta, maka Dia pasti memberikannya. Kan Dia suruh kan? Oleh sebab itu begitu pentingnya di mana kita memposisikan diri sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga apa yang kita minta kepada Tuhan Allah Bapa kita pasti diberikannya. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk anugerah dan kebaikan Tuhan kepada kami. Terima kasih Engkau bersedia menerima kami sebagai anak-anak-Mu, karena kami sudah terima Yesus dalam hati kami. Dan kami percaya apa yang kami minta pasti Tuhan berikan. Dan Tuhan pasti berikan kepada kami apa yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membuka Alkitab kita hari ini dari Injil Matius pasal 7 ayat 7, 8 dan 11. Matius 7 ayat 7, 8 dan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Saudara pemirsa, dalam Mazmur 50 ayat 15 katakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Nah, aku akan menjawab engkau dan engkau akan memuliakan namaku. Itu Tuhan yang suruh kita berdoa dengan suara keras. Di sini Tuhan lagi yang suruh kita untuk apa? Minta. Ini bagian dari khotbah di bukit, saudara-saudara sekalian. Jadi mari kita belajar hari ini, sungguh-sungguh meyakini kebenaran firman Tuhan. Apa itu? Tuhan suruh kita minta. Kalau minta masih bisa dari sini, dari tempat duduk.
Mak minta makan, mak minta kue, masih bisa di tempat duduk. Tapi katakan sesudah minta, sesudah kita berdoa meminta, mari bergerak. Cari itu pakai apa? Pakai mata, pakai kaki bergerak, dan pakai tangan untuk ambil. Jadi saudara-saudara sekalian, mari saya mengajak kita semua untuk sadar benar akan hal ini. Sesudah itu apa katanya? Mengetok. Mengetok artinya sampai. Kita tidak bisa mengetok dengan remote control. Tidak bisa. Mengetok artinya sampai ke tempat tujuan. Jadi kalau kita bekerja, kalau kita mencari sesuatu untuk hidup kita, harus sampai ke tempat tujuan, sampai ke tempat, ke pabrik tempat kita bekerja, sampai ke ladang tempat kita menanam padi, sampai ke kebun karet tempat kita menyadap karet, saudara sekalian. Ya, saya berikan contoh tadi, karena saya dari SD sudah bisa nyadap karet di kampung. Artinya kita sampai ke tempat sumber berkat. Dan saya selalu mengatakan kepada saudara-saudara sekalian, mari kita sampai mengetok pintu hati Tuhan. Jangan pernah berhenti di tengah jalan. Sampai kepada Tuhan. Dan katanya apa? Janjinya ayat yang ke-8 tadi katakan firman Tuhan demikian. Karena setiap orang, pribadi lepas pribadi, tidak bisa rame-rame. Ya, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Setiap orang. Jadi kita tidak bisa bawa orang atau ikut-ikutan orang lain. Jadi kita setiap orang kita memposisikan diri nomor 1 sebagai anak Tuhan. Itu dengar baik apa yang saya katakan. Ya. Posisikan diri sebagai anak Tuhan. Anak Tuhan yang bagaimana? Yang takut akan Tuhan, yang menghormati Tuhan, yang tahu menempatkan diri sebagai anak, bukan sebagai bos di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan memberi kepada kita apa yang terbaik. Nah, jawabannya ialah ayat yang ke-11. Apa kategori baik di sini? Saya bacakan untuk kita ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang beri batu kepada anaknya jika ia minta roti? Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang mirip. Ya, hampir sama. Tidak. Ayat 10. Atau memberi ular jika ia minta ikan. Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang membahayakan hidup kita, termasuk makanan, saudara sekalian. Tuhan tidak pernah memberikan makanan yang membahayakan nyawa kita. Misalnya makanan yang beracun, Tuhan tidak akan berikan kepada kita. Jadi tolong ingat itu Tuhan, kategori baik di sini dalam ayat 11 itu ialah sesuatu yang tidak tiruan, tidak mirip, dan apalagi yang tidak membahayakan hidup kita. Mari kita belajar betul-betul hari ini bahwa Bapa di surga itu selalu memberikan apa yang terbaik, yang cocok, yang pas untuk hidup kita. Katakanlah dalam hal pakaian. Tuhan tidak memberikan pakaian yang terlalu longgar dan terlalu sempit untuk hidup kita. Jadi minta kepada Tuhan. Karena itu kalau kita beli pakaian, tolong berdoa kepada Tuhan. Tuhan, minta Tuhan berikan pada saya pakaian yang cocok, yang pas, yang bisa tahan lama. Saudara nanti silakan baca dalam firman Tuhan. Dalam kitab Ulangan dikatakan bahwa di sana 40 tahun pakaian mereka tidak pernah rusak. Luar biasa. Oleh karena mereka dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian Kanaan. Begitu juga kita, saudara sekalian. Saya berdoa, minta Tuhan berikan saya pakaian supaya saya masih bisa pakai pakaian yang layak ketika saya menyampaikan firman Tuhan, termasuk sekarang menyampaikan firman Tuhan kepada saudara sekalian. Mari belajar percaya sekarang.
minta, cari, ketok pintu, dan Tuhan memberikan kepada kita apa yang terbaik, yang sesuai dengan kebutuhan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kasih dan anugerah Tuhan kepada kami. Tuhan, kami ingin menempatkan diri sebagai anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau, menghormati Engkau, dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami percaya kami pasti menerima berkat terbaik daripada Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.